Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu ini apa? Hayo. Yaps, betul. Ini tuh garam. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang masak-masak ya. Kali ini kita akan bahas pemanfaatan garam untuk tanaman. Kira-kira bisa nggak sih? Daripada bingung, langsung kita simak video berikut ini aja yuk. Let's go. Nah, Sobat Tani, untuk menyuburkan tanaman, sudah pasti kita akan memberikan berbagai macam nutrisi bermanfaat untuk tumbuh kembangnya. Penggunaan pupuk, penyiraman, pemangkasan, dan juga penggunaan pestisida merupakan upaya untuk menghindarkan tanaman dari hama dan penyakit. Apakah Sobat Tani tahu bahwa saat ini garam menjadi salah satu andalan untuk membuat tanaman semakin subur? Garam biasanya memang digunakan sebagai salah satu bumbu dapur untuk menyedapkan makanan. Ternyata, selain menjadi penyedap rasa pada makanan, garam juga bisa digunakan sebagai penyubur tanaman. Bagaimana bisa ya? Oke, pertama kita akan bahas kandungan garam untuk tanaman. Pada dasarnya, garam mengandung dua unsur utama, yaitu natrium dan juga klorin. Kedua unsur hara tersebut sangat penting untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Kandungan NaCl pada garam juga dapat menggantikan peran pupuk KCl untuk tanaman pada dosis tertentu. Kedua unsur yang dimiliki garam tersebut dapat membantu memperkaya kehadiran mikroorganisme alami tanah seperti cacing, sehingga lahan pertanian akan lebih subur. Sudah banyak petani di Indonesia yang mulai memanfaatkan garam sebagai pupuk untuk budidaya tanamannya. Banyak yang beranggapan bahwa tanaman yang diberi pupuk garam dapat menghasilkan rasa buah yang lebih manis. Untuk menetralkan pH tanah asam dan juga basa, Sobat Tani bisa memanfaatkan pupuk garam loh. Tanah yang alkali segera dapat dinetralkan sehingga tanah bisa dimanfaatkan secara langsung. Biasanya kan kita harus menunggu selama beberapa minggu dulu sampai tanah benar-benar bisa diolah. Hanya dengan pupuk garam, Sobat Tani juga sudah bisa menyuburkan tanah secara alami tanpa menggunakan bahan kimia. Seperti yang kita ketahui, penggunaan pupuk berbahan kimia dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak kesuburan tanah dan juga tanaman. Garam sendiri mengandung senyawa ionik yang dapat memperkuat daya tahan tanaman. Bunga dan tanaman tidak akan mudah rontok, jamur dan bakteri jahat juga tidak akan bisa dengan mudah menyerang bagian akar tanaman. Selain itu, garam juga dapat mengendalikan hama dan warang yang seringkali menyerang tanaman. Buah yang dihasilkan oleh tanaman akan lebih manis jika diberikan pupuk garam. Selain itu, akar dan batang tanaman juga akan menjadi lebih kuat, serta tanaman akan terhindar dari lalat buah dan penyakit keriting yang biasanya menyerang tanaman cabai. Gimana sih cara membuat pupuk garam? Nah, untuk membuat pupuk dari garam dapur, Sobat Tani bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, siapkan 1 kg garam, 5 liter air, ember, dan sebuah adukan. Campurkan 1 kg garam dan 5 liter air ke dalam ember, kemudian aduk hingga larutan menjadi pekat. Setelah itu, larutkan 50 ml larutan air garam ke dalam 1 liter air dan aplikasikanlah pada tanaman. Cara yang kedua, Sobat Tani bisa melarutkan 1 sendok teh garam ke dalam 1 liter air. Campurkan dan larutkanlah keduanya. Pembuatan pupuk garam dengan cara kedua ini cocok untuk diaplikasikan pada tanaman palawija tiap 1 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam 2 minggu. Garam dapur asli yang tidak mengalami proses pengawetan dan pemberian pewarna merupakan jenis garam terbaik untuk dijadikan pupuk. Namun, alangkah lebih baik lagi jika penggunaan garam dibarengi dengan pemberian sisa-sisa bahan organik agar pupuk alami tersebut dapat mendemineralisasi senyawa kompleks menjadi unsur penting yang dapat diserap oleh akar. Gimana Sobat Tani, menarik kan? Pupuk hemat berkualitas untung jadi makin lebat. Semoga video kali ini bermanfaat. Tinggalkan jejak kalian dengan like, share, and subscribe ya. Terima kasih.